melihat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk tetap percaya akan pimpinan Tuhan saja yang membuat kami merasa sukacita, yang membuat kami diberkati hanya di dalam Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan untuk berkat memulai perayaan-perayaan Natal. Bila Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dan kami semua diingatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Anda sukacita? Amin. Ada yang menangis ya? Baik. Kita buka Alkitab kita. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 21. Mari kita bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-13 demikian sampai ayat 21. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan Bapa daripada guru, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak dapat. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Pasal 3 ini mengisahkan ada seorang ahli Taurat. Biasanya ahli Taurat diceritakan sebagai orang yang sangat munafik dan tidak senang kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam pasal 3 ini diceritakan ada seorang ahli Taurat. Dia sebenarnya ahli Taurat yang disebut sebagai ahli hukum Yahudi. Sama itu dengan seorang profesor ahli hukum, sebab itu pengertiannya di dalam bahasa Yunani, yaitu nomo didaskales. Artinya dia seorang ahli hukum agama Yahudi. Dia bisa menghafal, dia bisa mengartikan semuanya. Di dalam ajaran Yahudi bahwa orang bisa selamat kalau dia melakukan semua aturan yang begitu banyak. Dan Nikodemus itu tahu siapa yang beroleh selamat. Cara ibadahnya untuk bisa selamat ada aturannya. Tapi dia mendengar kabar bahwa ada pengajaran baru di luar hukum agama Yahudi yang disebarkan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia begitu mengamati dan dia kagum akan pengajaran itu. Wah, ada pengajaran yang lain tentang keselamatan. Yang kami tahu bahwa Allah hanya memilih kami bangsa Yahudi untuk diselamatkan. Akan datang Mesias dan dia akan duduk memerintah di Israel. Dan kami semua orang-orang Yahudi akan menjadi tentara daripada Mesias yang datang itu, untuk memaksa orang semua untuk beragama Yahudi untuk diselamatkan.
Dan kalau tidak percaya akan dibinasakan. Tiba-tiba dia mendengar ajaran Tuhan Yesus. Wah, ini ajaran lain. Aku perlu belajar. Aku perlu mendapat kepastian. Sebab di dalam agama Yahudi hanya bisa selamat kalau mereka melakukan semua. Dan dia merasa cukup berat. Sementara ajaran Tuhan Yesus adalah kasih dan keselamatan. Dia mendengar desah-desus itu, sehingga dia rindu menjumpai Yesus Kristus. Dia takut ketahuan oleh rekan-rekannya ahli Taurat, karena dia seorang ahli yang sangat dihormati. Itu sebabnya dia datang pada malam hari di mana Tuhan Yesus tinggal. Salam, Rabi, Guru, aku Nikodemus ingin berjumpa denganmu, berbincang-bincang. Tuhan Yesus terbuka tangannya, hatinya untuk setiap orang yang punya persoalan sebesar apapun jabatan orang itu, sebesar apapun persoalannya, sehina apapun seseorang, asal orang datang kepada Tuhan Yesus sanggup untuk menyambut dan menerima. Kemudian mereka bincang-bincang, dan ahli Taurat itu mengatakan bahwa kami bisa diselamatkan dengan melakukan ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia bahwa kita tidak bisa terus hidup dari melakukan segalanya, dan kita tidak sanggup. Karena itu hanyalah pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Lahiriah tidak menyangkut ke batin. Bagaimana cara makan, apa yang boleh dimakan, halal dan tidak, dan sebagainya. Semua hanyalah ritual-ritual saja yang tidak mengubah sampai ke dalam hati. Tidak ada perubahan. Dan hukumnya adalah dendam dalam agama Yahudi. Mata ganti mata, dipukul matamu sampai buta, butakan mata orang itu. Gigimu rontok. Dan tidak boleh lebih. Kalau satu yang rontok, satu mesti satu yang rontok lagi. Itu hukum agama Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus memberi pengajaran kembali. Hukumnya bukan dari bumi, tetapi hukumnya adalah, atau aturannya adalah dari sorga. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, seorang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kita sudah lahir pertama dari orang tua kita, ibu kita masing-masing membawakan gen atau sifat. Seorang ibu disebut pembawa sifat. Sifat itu macam-macam, baik karakter, perilaku, warna kulit, ya, kecenderungan, hobi, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau seorang guru cenderung ada anaknya yang guru. Kalau orang tuanya polisi ada kecenderungan anaknya polisi. Kalau bapaknya tentara ada kecenderungan hanya tentara. Kecenderungan tidak otomatis. Tidak ada yang otomatis. Tapi sifat, kelakuan, pemalu, pendiam, marah, emosi itu bisa diturunkan segala. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu untuk merubah banyak hal. Dan dilahirkan kembali itu bukan dari pekerjaan manusia. Ketika didengarkan oleh Nikodemus lahir kembali, aku sudah tua begini, bagaimana aku bisa lahir kembali ke rahim ibuku? Tuhan Yesus memberikan penjelasan dengan memberikan gambaran angin. Angin bertiup kemanapun, orang tidak tahu kemana dan dari mana, kemana lagi, orang tidak tahu. Tetapi demikian juga orang yang dilahirkan kembali. Tidak tahu pekerjaan Tuhan di hati seseorang, sehingga seseorang itu bisa berubah. Itu karya daripada Roh Kudus. Tapi yang pasti adalah kita harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, artinya lahir kembali menjadi bayi secara rohani. Kita memiliki sifat yang baru, karakter yang baru. Dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus, kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Merubah karakter kita. Yang tadinya pemarah bisa diubahkan. Semua banyak hal diubahkan kalau kita merasakan apa yang disebutkan lahir kembali.
lahir kembali. Kalau kita belum ada perubahan, berarti kita masih di dalam kehidupan yang lama. Belum ada perubahan, belum ada karakter yang diubahkan. Jadi kita perlu lahir kembali. Amin Bapak Ibu. Kalau jadi Kristen, kita harus memiliki satu sifat yang baru. Itu adalah kasih karunia daripada Allah. Lahir kembali saudara kekasih itu bukan pekerjaan daripada seorang hamba Tuhan. Bukan. Kita hanya bisa mengarahkan, tetapi biarlah hatinya yang terbuka. Dia merubah kehidupan yang lama menjadi satu kehidupan yang baru. Roh Tuhan yang menjamah. Dia juga harus punya tekad, saya mau hidup baru, saya mau berubah. Bapakku, ibuku, mamaku, saya mau berubah, saya tidak mau seperti orang yang dulu lagi. Harus ada perubahan. Mari kita evaluasi di akhir bulan ini ya. Ini kalau sudah berakhir bulan ini, mari kita coba ya flashback sebelum flashback di akhir tahun. Ada orang memang belum lahir baru ya memang begitu. Gak mau berarti ya gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Bukan karena umur, tua muda sama saudara. Mari kita ingatkan siapa diri kita sebenarnya, saudara kasih. Kita perlu dilahirkan kembali, saudara kasih. Dalam Injil tadi di ayat ke-8, kita mundur sedikit sebab pasal 3 ini satu percakapan Nikodemus. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Pasti dijamah oleh roh Tuhan baru orang bisa berubah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya? Ayat 11, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Menerima firman Tuhan itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa terima firman Tuhan, kita tidak bisa diubahkan. Kalau kita mengkritik firman Tuhan, kita tidak bisa. Kita tidak bisa diubahkan. Firman yang memperbaiki kita, bukan kita yang memperbaiki firman. Ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, profesor itu, dia katakan tidak ada seorang pun. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada. Di dalam periode waktu angkatan itu dia katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Karena Yesus kan dari surga. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus boro-boro naik, dia berasal dari sana. Tidak ada siapa seorang pun. Dan dikatakan selain dia, yaitu dirinya, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia dari surga, yaitu Allah menjadi manusia, tetapi dia dikatakan dia adalah anak manusia. Dia adalah lahir dari rahim Bunda Maria. Jadi dua kepribadian Yesus. Dia bisa sebagai manusia, dia bisa sebagai Allah. Kita harus hormati dia dalam dua sisi ini. Dia anak manusia. Untuk menyatakan kepada Yohanes, kamu tahu siapa aku? Oh, boleh pintar macam-macam tentang aturan bagaimana untuk bisa masuk ke surga. Aku dari surga, itu rumahku, aku dari sana. Tidak ada orang yang bisa naik ke sana, Bu, selain daripada dia yang telah turun dari surga.
yaitu anak manusia, ini aku. Dia adalah orang yang sangat berbahagia, langsung diperkenalkan oleh Tuhan Yesus siapa Yesus yang sebenarnya. Saudara yang kekasih, jadi saudara, kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan berbuat seperti agama-agama umum di luar Kristen. Kita diselamatkan oleh satu oknum yang bernama Yesus Kristus, yang turun dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, yang kita rayakan pada bulan ini, bulan Desember, bulan Natal. Mari kita rayakan Natal ini bukan sekedar dengan pesta pora, bukan sekedar dengan membuat satu perlombaan tentang satu kemewahan. Baru-baru ini dalam bulan ini ya, sebab di kota-kota besar di Eropa dan termasuk itu di Australia ada satu demo dari agama seberang karena banyak imigran masuk ke kota-kota di Eropa. Sekarang geger juga Inggris, Belanda juga geger karena dari agama-agama seberang cukup banyak bermigrasi, dan Donald Trump juga udah katakan akan usir semua imigran. Semua mereka itu bukan orang percaya dan merusak banyak hal. Mereka berdemo ya, di Australia khususnya, karena mal-mal, pusat pasar perbelanjaan dipenuhi dengan pernik Natal. Semua dari halaman jalan semua meriah sekali. Dan mereka melihat itu aja bencinya minta ampun. Dan mereka berdemo, lepaskan semua ini, lepaskan semua. Mereka benci sekali melihat. Benci sekali. Di Belanda juga terjadi seperti itu, satu doa. Karena memang orang mengatakan Yesus bukan siapa-siapa, dia manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan dia adalah dari sorga. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sana kalau bukan dia. Karena dia yang pemilik daripada rumah itu, saudara yang kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang penting dilihat oleh orang dunia adalah hidup baru, bukan kemewahan. Memang kita diberkati di mana-mana. Orang percaya itu negara-negara berbasis Kristen lebih diberkati. Tetapi mari kita menjadi teladan sehingga orang melihat kasih daripada Allah itu ada dalam diri kita, sehingga mereka tidak panas melihat kita sering kasih. Jadi nomor satu adalah kita dilahirkan kembali, berubah, tidak sama dengan dunia ini. Karakter kita, sifat kita, kerajinan kita, ibadah kita, pelayanan, pengorbanan kita lahir kembali dan kasih secara rohani dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Yesus mengutip ayat di Alkitab, di kitab Bilangan 21 ayat 19 ayat 9. Kita lihat dulu ayat 14 dan 15 di pasal 3 yang sudah kita baca. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pengajaran yang kedua yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang mau diselamatkan setelah lahir kembali, lahir baru oleh Roh, dan digambarkan seperti kerja angin. Tidak kelihatan, hanya suara pun ada karena memang ada gesekan sehingga berbunyi, tapi kuasanya ada. Saudara, angin kuasanya luar biasa. Dengan angin pesawat bisa terbang karena ada dorongan angin. Dilepas dari mesin turbo, lepas ke belakang, dan begitu hebat tekanan di belakang sehingga mendorong pesawat maju dan terbang, diatur sedemikian rupa mengikuti sistem navigasi di angkasa dan lain sebagainya. Kapal di laut bisa bergerak bukan hanya karena mesin, tapi juga ada peranan angin sehingga bisa dia berjalan. Demikian juga makhluk hidup di air karena ada udara. Ikan-ikan makhluk di air boleh hidup. Kita mendapatkan hidup yang baru karena pekerjaan angin
Allah Roh Kudus? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah Dia membawa perubahan. Amin Bapak Ibu. Pasti ada perubahan. Jangan gitu-gitu terus. Jangan kita hanya berpikir faktor saya sudah tua, sudah sakit-sakit. Ingat faktor ingat. Makin takut Tuhan. Ada perubahan dalam karakter, dalam sifat. Yang kedua, gambarannya adalah Dia memperkenalkan siapa dirinya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk menyembuhkan orang. Sembuh ada dua. Sembuh daripada dosa, diselamatkan, diampuni, sembuh. Sembuh yang kedua adalah sembuh secara jasmani. Jadi sembuh yang pertama secara rohani, kita memperoleh keselamatan. Ada sukacita, ada pengampunan dosa. Itu secara rohani. Sembuh secara jasmani, kita sakit sebesar apapun, dengan Tuhan bisa disembuhkan. Tapi ingat saudara, karya keselamatan Tuhan bukan untuk kesembuhan jasmani, karena kita semuanya pasti akan mati. Jadi pasti bukan berita Injil tentang kesembuhan ilahi. Kita orang Kristen, berita Injil bukan kesembuhan ilahi. Bukan. Karena kita juga pasti akan mati. Lazarus sudah dibangkitkan, mati juga. Semua yang lain telah disembuhkan. Nikodemus, siapapun yang sudah disembuhkan, orang buta, orang lumpuh, dan semua itu mereka mati juga. Saudara, berita Injil bukan tentang mujizat kesembuhan ilahi, bukan juga tentang berkat-berkat. Oh, aku nanti kalau makin setia makin diberkati. Memang makin diberkati, itu pasti. Tetapi bukan itu yang membuat kita bahagia. Amin Bapak Ibu. Lebih kaya dari saudara banyak. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Dia menggambarkan siapa dirinya. Kita lihat dalam ayat ini saudara. Bagian yang kedua digambarkan ayat 14 tadi. Sama seperti Musa. Sama seperti Musa. Artinya dia memberikan satu gambaran, mengingatkan kita bahwa pentingnya kita tahu akan kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu ada koneksinya. Semua dalam kitab perjanjian lama itu menggambarkan Yesus Kristus akan datang sebagai juru selamat. Tidak ada yang. Jadi inti Injil ini adalah fokusnya adalah berpusat pada berita keselamatan tentang Yesus Kristus, baik dalam perjanjian lama. Itu sebabnya sama seperti Musa. Apa dilakukan Musa? Satu kali bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu saudara, setelah sampai di padang gurun Sin, bersumur-sumur bangsa Israel. Mereka mengatakan, tidak ada roti di sini, tidak ada makanan, tidak ada air di padang gurun. Bahkan mereka katakan juga setelah manna turun, kami sudah muak sama makanan ini. Coba bayangkan roti dari surga Tuhan turunkan, dan kita katakan saya sudah muak. Sakit hati Musa ya, dia berjuang memimpin bangsa itu bisa keluar dari Mesir. Mereka katakan lebih enak makanan di Mesir. Sakit sekali, luka sekali hati daripada Musa. Dan dia hanya berbicara kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku sebagai gembala, dulu aku menggembalakan kambing domba mertuaku, umurku sudah sangat tua, sudah tua ini Tuhan, sekian lama aku menggembalakan domba, tak seperti ini, paling aku bermasalah dengan mertuaku. Sekarang aku Tuhan kirimkan menjadi menggembalakan domba-domba umat Israel. Sudah keluar dari Mesir dan sekarang mereka bersungguh-sungguh, mereka lebih ingin kembali dan diperhamba. Artinya saudara, kalau saudara udah Kristen, jangan kembali ke kehidupan yang lama, jangan kembali ke perhambaan Mesir. Udah digembalakan oleh Musa, udah digembalakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mau balik ke Mesir? Lebih enak di sana. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati? Saudara, dibawa kepada Kristus memang ada derita, bukan supaya mati. Amin Bapak Ibu. Memang
memang sulit melayani, ada kesulitan, ada tantangan. Seperti Yesus Kristus, dia mengalami tantangan, dihejek, dihujat, diolok-olok, dilempari, ditampari, diludahi, disalibkan. Dialah juru selamat. Jadi penderitaan kita dalam mengiring Tuhan belum ada apa-apanya. Sementara setelah mereka bebas dari perhambaan, tiap hari bangun pagi dari paksa cari batu, buat batu bata, cari dari sana, ambil jerami, buat lagi. Mereka kerja paksa sekian lama, mereka katakan mau balik lagi. Emangnya dikasih makan apa di sana? Akhirnya dengan sungut-sungut itu Tuhan marah di perjanjian lama. Sudah kasih, Tuhan kirim ular tedung. Dalam bahasa Batak Alkitab Bible, ulok-ulong api. Nah itu terjemahannya, ulok-ulong api. Artinya panasnya kalau udah digigit, panas seperti dibakar oleh api dan kemudian mati oleh bisa itu. Ular tedung. Tuhan kirim. Saudara jangan pikir Tuhan itu begitu. Ya orangnya ganteng, dia orangnya kaya, dia udah Kristen, biarin dia macam-macam kelakuannya, gak apa-apa, yang penting masih ada uangnya buat gereja. Tidak seperti itu saudara. Tuhan kirim ular tedung, penyakit yang mematikan. Kadang-kadang Tuhan kirim masalah untuk ingatkan kita. Siapa yang di sini suka ngomel-ngomel? Ngomel pelayanan gereja, uang lagi, emangnya dipaksa kan enggak juga. Kalau kasih puji Tuhan, gak dikasih diam aja. Amin Bapak Ibu. Uang saudara selama di dompet saudara, uang saudara. Tapi berani keluarkan, kasih ke gereja, uang gereja. Amin. Kalau nggak mau kasih jangan. Nggak mau kasih milik Tuhan jangan ngomel. Tidak Alkitabiah, gak perlu dikomentari. Kalau mau kasih, kasih. Kalau tidak, diam saja. Orang yang bersungguh-sungguh, hati-hati loh. Bersungguh-sungguh itu Tuhan paling benci. Artinya begini, gak terima di apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan kirim dan banyak yang bermatian. Banyak yang bermatian. Musa pun gak tega dia melihat itu. Digigit lagi, datang lagi, mati lagi, menjerit lagi. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa itu punya tongkat yang penuh kuasa. Buat dulu ular buatan dari tembaga warnanya merah ya. Itu butuh waktu loh membentuk itu. Sementara orang terus dipakai ular. Ada ular masuk ke rumah dipatok ini terus begitu sembunyi ke sini, datang ular. Tiap-tiap hari mereka berusaha menutup, jangan datang ular. Musa pun menempa. Butuh waktu itu jadi ular tembaga. Dibentuk bengkok, ditaruh di tongkatnya. Kemudian tongkat itu ditinggikan dan Tuhan berkata, tinggikan ular itu. Dan bilang semua sama umat Israel, siapa yang memandang kepada ular itu, dia akan sembuh. Tuhan Yesus mengutip ayat itu tentang dirinya, bahwa dia lahir ke dunia untuk mati, untuk ditinggikan di kayu salib. Seperti ular itu ditinggikan, tinggi. Dan siapa yang memandang kepada ular tedung itu sembuh. Dia selamat nyawanya, dia disembuhkan dari penyakitnya. Siapa orang mau memandang kepada Yesus, saudara pandang Yesus, jangan pandang salah orang lain. Amin. Yang pandang salah gereja, pandang Tuhan. Karena itu gembala saudara. Siapa yang memandang, dia akan sembuh. Dia mengatakan, pandang aku, Nikodemus, aku dari surga dan aku akan ditinggikan. Untuk bisa ditinggikan, tinggi yang pertama adalah disalibkan, tinggi yang kedua di surga. Dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Siapa yang mau memandang Tuhan Yesus yang disalib, itu sebabnya minimal setiap awal bulan atau perayaan besar kita harus ingatkan itu melalui perjamuan kudus, bahwa Yesus datang untuk ditinggikan.
Itu kutipannya saudara. Mari kita lihat sejenak ayat itu, Bilangan 21 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Amin. Itu gambaran. Pandang selalu salib Tuhan. Kalau nanti kita sudah punya gereja besar, gembala berharap ada satu salib bagian depan besar. Kadang-kadang gereja sudah lupa menonjolkan salib Tuhan. Lebih banyak menonjolkan pernak-pernik yang lain. Ya, kita lupa yang satu itu. Biarlah melalui salib itu setiap orang memandang, mengingatkan karya Tuhan itu sekali kasih. Jadi itu yang hal yang kedua, setelah dikatakan kita dilahirkan kembali, ada perubahan hidup. Nyata kelakuannya, karakternya. Yang tadinya tidak mau ibadah, ibadahlah. Tidak mau ambil bagian pelayanan, melayanilah. Mumpung masih sehat, lalu pakai tenaga itu untuk melayani Tuhan. Jangan sampai tua dapat untuk Tuhan. Di mana pahala saudara nanti sampai di surga? Nggak pernah berbuat apa-apa. Tak ada upahnya. Tak ada upahnya. Yang digambarkan seperti angin tadi. Dan yang kedua adalah kutipan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu memandang Tuhan Yesus. Penjelasan yang keempat adalah gambaran Yesus itu seperti terang. Ayat 19 Injil Yohanes tadi pasal 3 ayat 19. Inilah hukuman itu. Hukuman itu. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan, aku adalah terang dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Saudara suka kalau mati listrik? Tapi Tuhan katakan orang lebih suka main gelap-gelap. Hati-hati ya, suka main gelap-gelap ya, menggelapkan uang. Ada istri gelap, suami gelap, yang main di tempat gelap. Terang telah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Manusia lebih suka melakukan kejahatan. Tandanya dia hidup di dalam kegelapan. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang itu. Semua orang yang melakukan terorisme, pembunuhan, pengrusakan rumah ibadah, penganiayaan orang-orang Kristen, ya, perbuatan jahat, sebab mereka benci kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Ajarannya, pengikutnya itu mesti dibinasakan. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu nampak. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan dan kekasih datang kepada terang itu. Itulah Yesus Kristus. Ketika kita datang, Dia bisa menerangi kegelapan hati kita. Dan tidak ada lagi yang suka di sini, saudara, hidup di dalam kegelapan dunia ini. Banyak kegelapan di dunia ini, saudara. Banyak yang melenceng daripada firman Tuhan. Banyak orang lari daripada kodratnya. Dunia semakin dipenuhi oleh kegelapan.
Sekarang era modern ini saudara, orang banyak yang tidak bisa menerima dirinya dan tidak bertahan dalam situasi. Ada orang menikah, janji di altar, bisa menerima, setia sampai maut memisahkan, itu sumpah janji suci. Itu sebabnya gereja kita tidak menjadikan pernikahan sebagai sakramen. Ada orang saudara begitu mudahnya cerai macam alasan, perselingkuhan karena ini, karena harta dan lain sebagainya. Orang bisa cerai, gampang menghakimi, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, dan bubar. Setelah bubar, nikah masing-masing. Nikah hidup bukan nikah karena mati. Banyak ada gereja yang menjadikan itu. Itu satu kesalahan. Dan sekarang juga ada lagi yang lain, bahkan dari zaman dulu. Pernikahan bukan lagi seperti dalam kitab laki-laki dan perempuan. Gereja ada yang melayani itu. Gila. Gila. Ada lagi tidak bisa kodrat, menjadi transgender di rumah kelaminnya. Udah gila kan? Gila enggak? Gila. Itulah kegelapan. Bagaimana? Dan mereka semua yang mau mati itu, ketika mereka mau mati, baru mereka sadar. Kembali ke kodratnya supaya nanti doa mau menurunkan itu jelas. Terus saudara, satu kali Bapak Gembala ada kegiatan di kampung Kebarus, lewat Sidikala. Jadi waktu malam masih malam ya, berhentilah bis itu di pom bensin, salah satu pom bensin di Sidikala. Udah kebelet mau ke toilet, kecil. Pas masuk toilet itu ditulisinnya laki, perempuan, ada lagi ditulis buat jenis yang tidak jelas. Jadi 3 ruang. Loh, ada orang Batak ini. Loh, situ Bapak Gembala berpikir, ya udah gila, naritik. Dan ulang, Sidikala. Ini fakta loh, pengalaman. Kan udah pesong gitu kan. Waktu Tuhan menciptakan di Alkitab, kalau nanti Pak Jojoro dan anak kita, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan itu aja, gak ada yang lain-lain. Itu kegelapan. Ada lagi orang sampai sakit karena semua palsu. Suntik silikon, gak terima tubuhnya. Memang ada orang yang bisa bengkak, tak kempes-kempes. Maksudnya tadi bibirnya supaya tebal, supaya seksi. Rupanya benda asing yang dimasukkan ditolak oleh darah. Pembuluh darah pun hancur. Macam-macam sekarang orang aneh-aneh. Kalau saudara kecelakaan dan harus dioperasi plastik, ya bagus. Tapi kalau saudara langsung merubah, belum tentu saudara sehat loh. Rubah ini. Nanti saudara kecil itu bisa saudara salah di jalan. Mana mamanya? Ya 17 tahun ya. Anaknya ini rupanya. Nanti saudara gak tenang, diganggu di jalan terus. Diganggu. Ini kenyataan saudara. Ini kenyataan. Orang tidak tenang. Tidak ada bahagia. Salah satu kesulitan orang manusia modern ini adalah tidak bisa menerima dirinya. Apa yang Tuhan kasih. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Amin. Mesti ada ketenangan. Jangan jadi orang lain. Jangan jadi bule. Amin. Kalau saudara orang Batak. Amin. Seperti itu. Kalau saudara tidak tenang, nggak tenang. Ada satu juga, ada lagi orang kaya. Kalau nonton video itu selalu
muncul lagi ya. Dirubah semua mukanya. Terus dirubah, lama-lama menjadi seperti ular. Pernah nggak nonton situ di YouTube? Yang dirubah terus, dia katanya kepingin menjadi seperti binatang. Berubah semuanya. Itu kan pesong namanya. Itulah kegelapan. Kita mau hidup di dalam terang itu. Jadi saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dan mau diubahkan. Amin. Ubahlah. Kata percaya, saudara, bukan sekedar percaya. Ternyata kata percaya itu memiliki arti yang lebih dalam. Bahasa Yunani dari kata percaya. Yohanes 3 ayat 16 kita lihat. Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat yang sangat tren di hari Natal. Menjadi ayat hafalan. Demikian dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, yang mendorong kita untuk bisa mendapatkan keselamatan didorong oleh kasih Allah. Miliki kasih dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itu karena besarnya kasih Tuhan kepada kita, kita harus hargai. Dalam bahasa Batak dikatakan aisomodondo holong di rohani debata di portibio. Ola do anak-anak nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di mana asa hanguluan nasa leleng nililingna di ibana. Jadi dikatakan dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya tidak ada lagi cara lain keselamatan. Catat itu, tidak ada, tunggal. Satu-satunya jalan hanya melalui putranya, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Satu-satunya, tidak ada. Kalau ada orang katakan kamu bisa selamat kalau engkau bersahadat, kamu akan selamat kalau lakukan ini, kamu akan selamat begini. Tidak ada. Amin Bapak Ibu. Hanya di dalam anaknya yang tunggal, satu-satunya. Hukum Taurat sudah dijalankan oleh Nikodemus. Ternyata bukan. Semua harus datang kepada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi itu mesti datang kepada Tuhan Yesus. Jadi dia bilang kepada Nikodemus itu, Nikodemus, sampai kau mengajar Taurat itu terus. Dikatakan, ajaran yang kubawakan ke dunia ini adalah kasih dan keselamatan melalui anaknya yang tunggal. Jadi kita diselamatkan karena kasih Allah. Itu nomor satu. Bukan karena perbuatan kita, nggak mampu kita berbuat. Amin. Itu sebabnya kita merasa, Tuhan kenapa begini, aku tidak mampu. Kita berdiri jatuh. Begitu iman kita selalu. Kita harus melihat ke salib itu, kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Anaknya yang tunggal hanya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, kenapa dikaruniakan? Supaya setiap orang yang percaya. Amin. Itu nomor satu. Supaya setiap orang yang percaya, bukan supaya setiap orang yang berbuat baik, enggak. Supaya setiap orang yang mau beramal, tidak. Supaya setiap orang yang berpuasa, tidak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada nama anak tunggal itu, tidak ada nama yang lain, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, keselamatan di surga. Kata percaya diterjemahkan dari bahasa Yunani pistis. Percaya artinya bersekutu. Bersekutu. Kalau ada perang, negara sekutu sama-sama lagi menghadapi perang, negara sekutu. Negara kita ini termasuk masuk ke blok gak?
atau persekutuan Indonesia. Halo yang sekolah, kita termasuk negara apa? Masuk ada aliansi kita? Kita masuk ke blok mana? Non-blok. Saudara tahu non-blok? Ketika kita ada masalah, tak ada yang menolong. Itu risiko. Dan tidak blok Eropa, itu tidak blok juga Asia. Kita non-blok, kalau kita ada dalam kelompok ASEAN, itu tidak satu visi, bukan blok. Kita non-blok. Ketika kita dihancurkan, hancur. Nah, kalau kita dikatakan menjadi pengikut Tuhan, orang percaya atau pistis dikatakan menjadi bersekutu, ada di pihak Tuhan, bersama-sama. Jadi kita harus jalin waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya percaya. Jadi bukan kata percaya itu, oh, aku percaya dia udah naik kelas. Bukan itu pengertian percaya lo. Aku percaya Yesus Tuhan. Bukan itu pengertiannya ternyata. Pengertian percaya adalah kita bersekutu dengan dia. Itu arti percaya. Kalau sudah percaya, aku percaya lo itu pendeta pantas segitu, pendeta dia. Saudara percaya? Enggak ada apa-apanya. Saudara percaya Yesus Tuhan, banyak orang belum percaya, tapi tidak bersekutu. Iblis pun percaya akan Tuhan, tapi dia bersekutu, berlawanan. Banyak orang Kristen mengatakan, aku diselamatkan karena percaya, tapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Jangan salah saudara. Ada orang sekarang ini kadang-kadang timbul di YouTube pertemuan antara ayah secara lahiriah, dikatakan bertemu dengan ibu secara lahiriah. Artinya saudara, dia ada ayah yang lain, tapi ayah tiri atau yang ada ibu yang lain, ibu yang asli tidak. Rupanya satu kali ada peristiwa, ada persoalan, mereka terpisahkan. Ketika terpisahkan, orang tes DNA, percaya itu bapaknya karena tes DNA. Reuni kembali, mereka bersuka cita. Tapi apakah mereka bersekutu sekian tahun merasakan bahagianya punya ayah? Tidak. Aku percaya itu bapakku, tapi tidak ada hubungannya. Tak ada komunikasi, tak ada kedamaian, tak ada bersama-sama tinggal. Jadi percaya dalam arti Alkitab adalah bersekutu dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 2 ayat 19. Tolong di teks di layar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu Allah Tritunggal, itu baik. Amin. Amin. Tapi siku baik. Lanjut. Setan-setan pun juga percaya loh. Jadi dibandingkan orang yang katanya Kristen percaya, dibandingkan dengan sama dengan setan. Ini kalau yang asal Kristen ya, setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, takut. Tetapi apakah setan bersekutu dengan Tuhan Yesus? Mana? Dia bertentangan, berlawanan. Dia tidak menyembah Yesus. Dia percaya. Orang Kristen yang percaya tapi tidak menyembah Yesus bukan anak Tuhan. Bukan. Supaya kita tahu yang jadi Kristen itu. Ada anak Tuhan jemaat di sini sampai sekarang gak ke gereja. Itu juga bagaimana caranya ya. Stres juga kalau pikir-pikir. Kadang-kadang Pak gak bilang, biarlah dia di situ sakit pula pun nanti. Mari kita dari kecil kita harus ajarannya kita takut Tuhan. Bawa ke gereja anak kita semua. Dari kecil. Nggak hanya simbol diserahkan anak. Kemudian nggak pernah dibawa ke gereja, nggak pernah dibawa ke sekolah minggu. Sebenarnya hanya itu yang penting kan. Anak-anak sekolah minggu yang sudah dapat ayat,
Ajar anak-anak. Firman itu yang menghidupkan. Amin. Saya kue-kue kayak gini, beberapa ayat waktu pada joron anak-anak ingat bu. Karena dihafal. Itu ayat itu ternyata berpuasa sampai tua. Sampai tua. Merubah hidup. Membuat makin yakin sama Tuhan. Jadi jangan gampangkan ketika dikasih waktu yang lama. Gak apa-apa walaupun nanti kalimatnya itu gak jelas. Ya namanya anak-anak ya. Kalau udah jelas udah pendeta dia. Dan itu kita bahagia. Dia berusaha melafalkan ayat-ayat kitab suci Alkitab. Orang lain saja yang gak ngerti. Tepuk tangan ada lomba menghafal, membaca. Kalau tak ngerti, apa yang kau baca? Tunggu ya, buka dulu terjemahannya. Ujung-ujungnya terjemahan juga. Mereka mengolok-olok kita tak asli, terjemahan. Kita langsung ke terjemahan, langsung paham. Daripada mereka, dihafal. Dia tanya apa yang gue baca tadi? Gak tahu aku, tunggu ya, buka dulu ya terjemahannya. Terjemahan lagi. Kita bersyukur ada bahasa kita. Kalau saudara tinggal di daerah Karo, ada Alkitab bahasa Karo? Ada. Ada Alkitab bahasa Jawa? Karena Tuhan mau menyelamatkan semua orang yang mau percaya. Jadi anak-anak kita itu kalau dikasih ayat jangan langsung gampangkan. Udah om, pajujurannya ini aja ya. Di bulan tepat di Batama, langit dautan. Itu aja. Itu terus. Berlombalah untuk mengaju anak-anak masing-masing. Kalau Bapak Gempar udah kasih ayat itu walaupun hanya bagian B, bukan pada mulanya. Ya, berlombalah untuk maju. Amin. Amin. Harus maju. Boru anak kita, boru kita, pahoktu kita harus maju. Firman Tuhan itu hidup. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Jangan menjadi terus mundur, terus begitu malas. Yang penting tampil anakku nanti. Udah ada baju baru dibeli, merah ngaron. Gak sekedar itu. Ajar anak kita firman Tuhan. Orang Yahudi seperti itu loh. Orang Yahudi sangat disiplin tentang ayat-ayat firman Tuhan dalam bahasa Ibrani, saudara. Kita harus lebih rohani dari iblis. Karena apa? Kita jarang gemetar. Kalau saudara ketakutan karena Tuhan, iblis gemetar loh. Dia bisa merinding. Kita kebal. Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Kita lihat dulu di ayat di pasal yang lain. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apabila aku ditinggikan, apabila aku disalibkan, seperti ular tembaga ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang yang dipimpin oleh Musa yang dipagut ular, dibilang pandang, dan semua sembuh. Demikian juga kita. Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, memandang salib Tuhan, dia akan mendapat kesembuhan. Yohanes juga menjelaskan ayat ini, digambarkan dirinya dengan terang. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Amin, jelas ya? Saudara, kalau hidup dalam terang itu, saudara tahu jalan kemana saudara mau berjalan. Mau jalan ke surga, diterangi Tuhan. Ini loh jalannya, lurus. Memang sempit, tapi itu jalannya. Tapi kalau gelap, namanya gelap ya, mana ini? Saudara jatuh. Tanpa Tuhan kita jatuh. Amin Bapak Ibu, saudara semua. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menerangi kegelapan. Kegelapan apapun, penyakit, masalah, problema, Yesus yang sanggup menerangi di semua kegelapan. Amin Bapak Ibu. Terimalah kasih Natal, rayakan. Ketika saudara merayakan Natal, saudara rasakan begitu besarnya kasih Tuhan akan aku, sehingga Dia telah kirimkan Yesus buat aku, supaya aku yang percaya kepadanya, kepada Yesus, aku tidak binasa, tapi aku beroleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Lah datang bulan Natal, bulan sukacita. Mari kita sambut dengan girang gembira, dengan hati yang